kehidupan rumah tangganya sudah semakin tidak sehat ini. Nah, solusinya yaitu tadi di atas bahwa kita harus tetap membangun komunikasi yang baik. Kuncinya itu. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri hubungan rumah tangga yang sudah tidak sehat, ya. Hubungan pernikahan sudah tidak sehat, ya. Ini harus kita pahami karena hal ini adalah ketika kita tahu sejak dini atau sejak awal, dengan harapan kita mampu mengantisipasi hal demikian. Artinya mampu menetralisir agar hal tersebut tidak berkelanjutan. Nah, karena tentunya harapan rumah tangga yang harmonis adalah harapan semua orang, semua pasangan, ya. Ini. Makanya hal ini perlu yuk kita ketahui sama-sama apa saja sih yang harus diketahui, apa saja yang harus dilakukan ketika kebetulan seseorang ini sedang mengalami hubungan rumah tangga yang sudah mulai tidak sehat. Nah ini. Nah, lalu apa saja yang menggambarkan sebuah hubungan ini sudah tidak sehat, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Di sini ada 7 hal yang perlu diketahui yang dimana menggambarkan bahwa ketika terjadi hal ini, ya, maka bisa dimungkinkan rumah tangga sudah mulai tidak sehat, ya. Yang pertama adalah ketika sang istri cemburu berlebihan. Artinya kecemburuan ini memang tidak mendasar kepada fakta-fakta yang ada, ya. Kecemburuan ini adalah cemburu yang memang buta, cemburu yang tanpa alasan, cemburu yang tidak mendasar. Ini. Lalu yang kedua adalah ketika komunikasi pun sudah ikut terbawa tidak sehat. Nah ini, komunikasi tidak sehat di sini memang berakibat sangat fatal, ya, dalam menggapai sebuah hubungan, karena kunci daripada keharmonisan, kunci daripada keberlangsungan hubungan ini adalah komunikasi. Karena dengan komunikasi ini terbukalah semua keinginan, ya. Jadi ketika si suami menginginkan sesuatu tentunya bisa disampaikan hanyalah dengan cara komunikasi. Ini secara umum, ya. Nah, dengan ketika muncul masalah di tengah kehidupan rumah tangga pun kita tahu ketika kita dapat menjalankan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Jadi untuk menjaga hubungan yang lebih baik maka jagalah komunikasi harus tetap baik. Ini kuncinya sebetulnya itu, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kenapa sih hubungan ini sampai berakhir? Banyak hal, ya. Namun salah satunya adalah karena adanya komunikasi yang tersendat, komunikasi yang tidak terbuka satu sama lain. Sehingga apa yang menjadi keinginannya justru tidak diketahui, ya. Karena ketidaktahuan maka biasanya orang semakin cuek dan membiarkan satu sama lain. Nah, ketika dua-duanya sudah merasa cuek, ya, ini juga menjadi pintu awal, ya, hubungan ini menjadi terpisah karena sudah tidak ada tali komunikasi yang menyambungkan ini. Jadi kalau sudah suami cuek, istri cuek, maka kemungkinan untuk berpisah di dalam sebuah hubungan, terutama hubungan pernikahan, ya hubungan di tengah hidup rumah tangga, ini sangat besar potensinya, ya. Ini. Lalu yang keempat adalah adanya timbul saling menyakiti satu sama lain. Saling menyakiti ini tidak semua harus berbentuk fisik, tapi juga ada cara-cara
saling menyakiti yang non fisik, misalnya dari sisi perasaan, dari sisi mental, dari sisi tekanan dan sebagainya. Ya, ini ketika sudah terjadi seperti ini, maka sedikit banyak keretakan rumah tangga ini akan semakin membesar dan sedikit mustahil untuk bersatu. Ya, sedikit mustahil, bukan mustahil sepenuhnya. Ya, karena apapun itu bisa saja terjadi walaupun sudah merasa saling tersakiti, namun siapa tahu tiba-tiba timbul keinginan untuk kembali dan betul-betul memaafkan dan membangun kehidupan yang baru. Itu bisa saja juga terjadi, ya. Yang kelima adalah terus terciptanya suasana tertekan di tengah kehidupan rumah tangga satu sama lain, ya. Si istri merasa tertekan dengan permasalahan-permasalahan yang hadir di setiap harinya, begitu pula suami. Maka ini sungguh-sungguh sangat mengabarkan bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak sehat, ya. Ini. Lalu yang keenam adalah hilangnya rasa empati satu sama lain. Jadi sudah masing-masing ini hanya sibuk dengan kepentingan sendiri-sendiri. Si suami sibuk dengan kepentingan sendiri, si istri sibuk dengan kepentingan sendiri, dan di sini berarti sudah hilang rasa empati satu sama lain. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ini jelas bahwa kehidupan rumah tangganya sudah semakin tidak sehat. Ini. Nah, solusinya yaitu tadi di atas, bahwa kita harus tetap membangun komunikasi yang baik. Kuncinya itu sebetulnya. Ya, jadi sebelum permasalahan ini merembet menjadi lebih besar, maka perbaiki, siram hal-hal tersebut dengan komunikasi yang baik. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketujuh, biasanya hal ini juga bisa juga ditimbulkan karena adanya manajemen keuangan di tengah kehidupan rumah tangga yang mungkin bisa jadi tidak terbuka. Ya, ini juga bisa menjadi mengawali permasalahan-permasalahan, atau bisa juga menambah besar permasalahan apabila ini diketahui. Namun di sisi lain sudah ada masalah-masalah yang menumpuk, maka ini akan menambah masalah di tengah kehidupan rumah tangga. Maka di sini keterbukaan, ya, dalam segala hal, ya, termasuk dalam masalah keuangan, ya, ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, karena ini adalah beberapa hal yang dapat menunjang bagaimana menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah sahabat, itulah 7 hal yang menandakan bahwa kehidupan rumah tangga seseorang mulai tidak sehat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.